Sejak pagi hari, ratusan warga yang didominasi ibu-ibu sudah memenuhi gelanggang olahraga Johar Baru, Jakarta Pusat. Mereka rela antre dan berdesakan demi mendapatkan paket sembako murah. Pihak panitia menyediakan paket sembako berisi 5 liter beras, 5 bungkus mie instan, 1 liter minyak goreng, 1 kilogram gula, dan ikan kaleng dengan biaya hanya Rp50.000 dari harga normal Rp135.000. Warga pun mengaku sangat terbantu dengan adanya bazar sembako murah ini di tengah tingginya harga bahan pangan. Harganya Rp50.000, kayaknya cukup membantu ya, kebenaran beras habis di rumah. Ini ada beras 5 kilo, Indomie 3, gula, sarden sama minyak. Ya untuk 50.000 ya jauh lebih murah sih, berasnya aja udah 50.000 sendiri biasanya kan. Lumayan, membantu. Nah ini kan menjelang lebaran nih nanti Bu, kira-kira bazar seperti ini harus diperbanyak atau gimana? Iya dong, harus diperbanyak, lumayan buat mama. Pihak panitia menyediakan 1.000 paket sembako murah. Rencananya kegiatan bazar sembako murah akan terus digelar guna membantu warga mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 2 pekan jelang Idul Fitri, Dinas Kesehatan dan Badan POM melakukan sidak makanan olahan yang mengandung bahan berbahaya. Seperti di Batang dan Banjarnegara, Jawa Tengah, terdapat temuan makanan yang mengandung formalin. Jelang Lebaran, Dinas Kesehatan Batang, Jawa Tengah lakukan pengecekan keamanan pangan ke sejumlah pasar tradisional dan minimarket. Sebanyak 50 sampel produk yang tersebar di 13 kecamatan diperiksa, 3 diantaranya mengandung bahan tambahan pangan berbahaya. Di antaranya seperti formalin, boraks, metanel yellow, dan rodamin B, yang jika dikonsumsi akan menimbulkan efek mual dan memicu kanker. Dinkes juga mengecek produk kemasan yang dijual di minimarket dan toko kelontong untuk memastikan kemasannya tidak rusak, berizin edar, tanggal kadaluarsa, dan telah berkomposisi produk. Untuk tindak lanjutnya kami pasti melakukan pembinaan nih Mas. Dari tugas sendiri kami berkomitmen selain melakukan pengawasan keamanan pangan, kami juga akan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha, sehingga yang diharapkan pelaku usaha itu memproduksi dan mengedarkan bahan makanan itu sesuai dengan ketentuan ya, keamanan pangannya, mutu, dan yang pasti berdaya saing. Sidak juga digelar petugas gabungan dari Dinas Kesehatan serta Badan POM dengan menyisir pasar tradisional Banjarnegara, Jawa Tengah. Dari hasil pengecekan dan sidak petugas, menemukan 1 bahan makanan yang mengandung bahan pengawet formalin atau pengawet mayat. Hasil uji cepat yang dilakukan oleh BPOM Banyumas, dari 9 sampel yang kita ambil yang kita curigai mengandung bahan berbahaya, ada 1 yang masih mengandung formalin, deterinasi, yang itu akan kita tindak lanjuti dengan Dinas Kesehatan, dengan Dinas Perindustrian Perdagangan, kita tindak lanjuti dari mana sumbernya, kita mitigasi agar tidak diedarkan lagi. Untuk zat pewarna dan berbahaya lain? Yang berwarna relatif aman, tadi sudah kami cek dengan lampu UV, sudah relatif lebih aman, sudah berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi cuma terinasi saja. Saat ini barangnya sudah ditarik atau masih beredar? Habis ini ditindaklanjuti. Setelah tidak dijual dulu ya? Tidak dijual dulu. Formalin pada makanan memiliki dampak berbahaya untuk kesehatan. Di antaranya merusak organ pencernaan, memicu kanker, hingga bisa menimbulkan keracunan yang berdampak pada kematian. Tim Liputan iNews melaporkan. DPR sidak minyak kita yang tidak sesuai takaran di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari sidak ditemukan 1 merek minyak yang tidak sesuai takaran 1 liter, bahkan tidak tertulis tanggal kadaluarsanya. Berapa? 11.000. Ada dia punya minyak kita. Ini premium ya, jatuhnya. Nggak nyampe 800. Tapi ini bukan minyak kita, Pak. Pimpinan dan anggota DPR melakukan sidak minyak kita di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Hasilnya ditemukan minyak merek lain yang hasil takarannya kurang dari 1 liter. Minyak merek Rizky itu hanya berisi 800 ml dalam 1 botol kemasan. Selain itu, tidak terdapat tanggal kadaluarsa di botol minyak ini.
Sementara untuk minyak kita yang ada di Pasar Kramat Jati, hasil pengukuran takaran yang ditemukan sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu 1 liter per botol. Sudah seminggu ini harga sudah sesuai dengan HET yaitu 15.700. Dengan harapan bahwa mudah-mudahan mendekati Lebaran harga HET-nya bisa stabil di 15.700. Namun tadi juga kami temukan juga di salah satu penjual ada merek dengan minyak dengan merek lain dengan takaran yang kurang, kemudian harganya lebih mahal dan juga barcode-nya tidak bisa dicek dan tidak ada kadaluarsanya. Nah, ini nanti kita minta pada perdagangan untuk menindaklanjuti temuan dari kami pada hari ini. DPR meminta Kementerian Perdagangan untuk menindaklanjuti temuan ini. Sementara mendekati Lebaran, harga minyak diharapkan bisa stabil. Dari Jakarta, Naura Safikah, Tri Julianti, iNews melaporkan. Sejumlah anggota DPR RI melakukan inspeksi mendadak ke kantor PT Produksi Film Negara atau PFN di Jatinegara, Jakarta Timur. Saat sidak, Direktur PFN yang baru, Rivian Fajar Syah alias Ivan 17, terlambat 40 menit datang ke kantor. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan sejumlah anggota Komisi 6 DPR menggelar inspeksi mendadak ke kantor PT Produksi Film Negara atau PFN di Jatinegara, Jakarta Timur Jumat pagi. Rombongan tiba sekitar pukul 9 pagi. Mereka harus menunggu di ruang tunggu karena Direktur PFN yang baru, Rivian Fajar Syah alias Ivan, belum datang. Setelah 40 menit berselang, barulah Ivan tiba di kantornya. Sidang ini dilakukan untuk melihat dinamika di kantor PFN dan mendukung PFN sebagai pusat konten negara. Sementara Ivan mengungkap keseriusannya dalam membenahi PFN. Dengan keadaan yang cukup memprihatinkan, bangunan lama, hutang banyak, gaji karyawan masih tertunggak, gaji direksi yang belum terbayar, dan operasional serta dana produksi yang tersendat-sendat. Dan kami concern dengan pimpinan dan anggota Komisi 6 untuk meminta kepada pemerintah dalam hal ini untuk membantu memajukan agar industri kreatif, industri film di Indonesia menjadi bangkit. Ini kita bersyukur banget setelah puluhan tahun, bahkan kita belum pernah diberikan ruang audiensi RDP di komisi, di DPR. Ya, alhamdulillahnya hari ini malah didatangi. Jadi ini bentuknya sama sekali bukan sidak, ini bentuknya lebih ke perhatian. Akhirnya negara bisa hadir di PFN. Jadi ini hari yang bersejarah buat PFN. Sebelumnya, penunjukan Ivan sebagai Dirut PFN mengejutkan publik. Sebab selama ini Ivan dikenal sebagai musisi. Ia adalah vokalis dari grup band Seventeen. Ivan juga pernah terjun ke dunia politik. Pada 2014, Ivan mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Sementara pada 2019, ia nyalek melalui Partai Kebangkitan Bangsa. Namun keduanya gagal, Ivan kalah dalam pemilihan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemkot Jakarta Timur gencar lakukan pengawasan makanan takjil untuk memastikan makanan yang dijual tidak mengandung zat berbahaya. iNews Malam akan segera kembali.